Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Memanfaatkan kesempatan dan waktu yang ada, kita akan melanjutkan insyaallah taala dari pembacaan kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala yang berjudul Sifatu Ibadir Rahman. Sifat-sifat dan karakteristik dari hamba-hamba pilihan Allah, calon penghuni surga. Betapa pentingnya bagi seorang muslim dan muslimah yang berharap untuk masuk ke dalam surga Allah, untuk menghiasi diri-diri mereka dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk para hamba-hambanya calon penghuni surga. Di pertemuan yang pertama, kata Syekh Abdul Razak, dari sifat mereka adalah as-sakinatu wal waqar wat tawadhu lillah wa li ibadihi. Sifat mereka yang pertama as-sakinah, tenang. Pembawaannya tenang, tawadhu, rendah hati kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Calon penghuni surga itu bukanlah orang-orang yang sombong. Allah ciptakan surga itu bukan untuk orang-orang yang sombong dan menyombongkan diri dalam kehidupan di dunia ini. Allah peruntukkan dan persiapkan surga itu untuk hamba-hambanya yang tawadhu, rendah hati. Untuk hamba-hambanya yang ketika berjalan di muka bumi ini dengan penuh kerendahan hati. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba pilihan Allah calon penghuni surga itu adalah mereka-mereka yang ketika berjalan di muka bumi ini haunan, tawadhu'an, mereka berjalan dengan penuh kerendahan hati. Ini pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai kesombongan tersebut masih bercokol dan terdapat di dalam hatinya kita. Peringatan untuk semuanya, introspeksi dirinya kita.
Jangan sampai kita biarkan penyakit yang mematikan itu, yang apabila masih terdapat di dalam hatinya kita, walaupun sebesar biji sawi, kesombongan itu masih ada dalam hatinya kita, maka sudah cukup itu akan menjadi penghalang kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak bakalan masuk ke dalam surga Allah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Walaupun sebesar semut yang hitam. Kecil, sedikit aja. Lagi mana kalau kesombongan itu telah menguasai hatinya kita? Lagi mana kalau kesombongan itu telah menjadi ciri yang melekat pada dirinya kita, na'udzubillah. Belajar terus kita belajar untuk mengikis dan menghilangkan kesombongan dalam dirinya kita. Bahwa sifat sombong al-kibriya itu milik Allah. Gak pantas dipakai oleh para hambanya. Sifat al-kibr, sombong itu hanya untuk milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pantas untuk dipakai oleh para hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, yang tadi ada doa. Siapa yang sudah hafal? Sudah hafal semua? Hah? Apa doanya? Minta akhlak yang mulia? Hah? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dihafal. Ya, dipanjatkan dalam sujudnya kita. Dipanjatkan dan baca doa tersebut antara azan dan iqamah. Baca di malam-malam ganjil ini. Baca di 10 hari terakhir ini. Biar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya akhlak-akhlak yang baik. Kemudian yang kedua kata beliau, as-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua. Dari sifat-sifat hamba-hamba pilihan Allah calon penghuni surga itu, muhafazatuhum 'ala shalah la siyama qiyamal lail. Penjagaan mereka terhadap salat. Betul-betul hamba-hamba pilihan Allah calon penghuni surga itu adalah hamba-hamba yang selalu dan selalu menjaga salatnya mereka. Terlebih khusus salat malam. Salat tahajud. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya ini dengan firman-Nya walladzina, yaitu orang-orang. Siapa mereka? Orang-orang dari kalangan hamba-hamba Allah yang istimewa, calon penghuni surga. Yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang melalui dan melewati malam harinya untuk sujud dan berdiri kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia terlelap dalam tidurnya, ketika manusia hanyut dalam mimpi-mimpinya di malam hari, hamba-hamba yang istimewa ini bangun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermunajat kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membedakan mereka dengan hamba-hamba yang lainnya. Mereka tidak rela menghabiskan dan melalui malam harinya dengan begitu saja. Kemudian kata beliau, wa min sifati ibadir rahman adh-dhahirah muhafazatuhum ala adai shalah allati hiya a'zamu al-a'mal al-badaniyah
fardhan wa naflan. Dan di antara sifat-sifat karakteristik hamba-hamba pilihan Allah yang zahir adalah penjagaan mereka terhadap pelaksanaan sholat yang merupakan semulia-mulia dari amalan badan. Karena amalan itu terbagi-bagi jamaah sekalian. Ada a'malul qulub, ada amalan hati. Al-khawf, al-mahabbah, al-khasyah, itu semua termasuk dari amalan hati. Rasa cintanya seorang hamba kepada Allah, rasa takutnya seorang hamba kepada Allah, rasa cintanya, ya, rasa pengharapannya kepada Allah, rojaknya kepada Allah, itu semua termasuk bagian dari amalan-amalan hati. Ada juga a'mal al-badaniyah, amalan-amalan yang berkaitan dengan badan. Semisal apa? Salat. Ya. Ada juga amalan yang bentuknya mal, harta. Ya. Zakat dan lain-lain sebagainya. Katanya la siyama sholatal lail, terlebih khusus salat malam. Fa innaha sunnatun muakkadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat malam itu adalah salat yang hukumnya sangat-sangat ditekankan. Sunnatun muakkadatun. Sunnah, salat sunnah yang sangat-sangat ditekankan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fi fadlil muhafazati 'alaiha ahaditsu adidah, dan telah datang penyebutan tentang keutamaan salat lail, salat tahajud ini dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihadza ja'at tansis 'alaiha fil ayati sabiqah annaha min sifati ibadir rahman. Oleh sebab itu datang secara nas seperti ayat yang telah berlalu bersama kita, walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Katanya ada nih nasnya, dalilnya dari ayat yang telah berlalu bersama kita, bahwa di antara karakteristik hamba-hamba pilihan Allah, calon penghuni surga itu adalah mereka-mereka yang melewati malam harinya dengan bersujud, dengan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak sudi melewati malam-malam harinya tersebut tanpa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur ketika di malam harinya. Mereka beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ya. Jadi ini nih jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Di antara karakteristik dari hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan mereka yang luar biasa terhadap pelaksanaan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, terlebih khusus sholat lail, sholat tahajud. Wa mimma warada fi fadli qiyamil lail qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hadis yang berkaitan tentang keutamaan sholat malam qiyamul lail, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat lail, sholat tahajud, sholat malam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail, ay ilzamu wadawimu qiyamal lail. Hendaknya kalian senantiasa menjaga, konsisten, istiqomah untuk melaksanakan qiyamul lail.
Jadi jamaah sekalian yang kami muliakan, qiyamul lail itu tidak hanya ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan juga ada syariat yang namanya qiyamul lail. Bukan berarti ketika kita keluar dari bulan Ramadan kemudian kita cuti, hilang syariat qiyamul lail, itu enggak demikian. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Alaikum biqiyamil lail, alzimu wadawimu qiyamul lail. Hendaknya kalian konsisten, terus menerus menjaga qiyamul lail. Kenapa demikian? Fa innahu da'bus solihin qablakum. Karena salat lail, salat tahajud, salat malam itu da'bus solihin, adatuhum, kebiasaan dari orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan qiyamul lail itu adalah sebuah ibadah yang bakalan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak percaya, coba aja. Ya. Ketika kita rajin istiqomah untuk melaksanakan qiyamul lail, maka akan terasa kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini juga jamaah sekalian, di antara manfaat dari qiyamul lail itu disebutkan oleh para ulama adalah salah satu cara bagi seorang hamba untuk melahirkan keikhlasan dalam setiap perbuatannya. Pingin mengasah, pingin memperbaiki niatnya kita agar senantiasa tulus, ikhlas dalam berkata dan beramal. Salah satu cara, tips untuk bisa ikhlas dalam beramal, qiyamul lail. Kenapa? Karena qiyamul lail itu, kecuali di bulan Ramadan ya, itu kita kerjakan di rumahnya kita. Enggak ada orang yang lihat kita. Ya, dan itu ujian sekaligus ajang pembuktian kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang rajin sholat dalam keadaan ramai, itu biasa aja. Bukan perkara yang istimewa, bukan perkara yang harus kita banggakan. Ya, yang istimewa itu kalau ada di antara hamba Allah yang betul-betul merahasiakan amalannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan qiyamul lail itu. Ya, dia kerjakan di rumahnya. Bahkan dia kerjakan di kamarnya. Bahkan istrinya pun terkadang tidak mengetahuinya. Anak-anaknya tidak melihat dia, apalagi tetangganya, apalagi jamaah pengajiannya, enggak ada. Cuman antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian mengajak semuanya. Kalau selama ini kita masih terasa berat, ya Allah, kok saya sering sekali ya ketika beramal muncul ria, seruan untuk tidak ikhlas muncul, pingin dipuji, pingin mendapatkan sanjungan. Coba ini tipsnya ini. Paksakan dirinya kita untuk apa? Qiyamul lail. Ya. Sedapat mungkin lakukan di tempat yang tidak seorang pun yang melihat kita. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu salah satu tips untuk melahirkan keikhlasan dalam perbuatan, dalam beramal. Asah dengan apa? Qiyamul lail. Oh, enggak ada orang yang lihat kita. Ya. Terbiasa, enggak ada orang yang lihat kita. Itu menuntut keikhlasan pada diri seorang hamba. Ya, karena enggak ada lagi nih manusia, enggak ada lihat dia. Yang lihat dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu orang-orang yang hebat. Bisa bangun di tengah malam, enggak ada orang yang melihat dia, Masya Allah. Dan itulah ya dari jenis amalan yang sangat-sangat kita harapkan sebagai modal terbesar kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah ibnu Zubair ya, ataukah Zubair ibnu Awam radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, man istata'a minkum, ya, barang siapa di antara kalian ayyakuna fi amali khabi'ah falyaf'al
Barang siapa di antara kalian, ucapannya siapa ini? Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhuma. Barang siapa di antara kalian yang sanggup dan mampu melakukan amalan yang tidak seorang pun yang melihat dia. Barang siapa yang di antara kalian yang sanggup untuk melakukan amalan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. May yastati ayyakuna lahu khabi'atun fil amal falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk melakukan sebuah amalan yang tidak seorang pun dari kalangan hamba yang melihat dia, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Ya. Jangan dipahami dari sini, oh bahaya ini, mending saya keluar aja. Ya, batalkan iktikafnya, sholat di rumah, enggak demikian dipahami. Karena ada amalan-amalan yang memang harus kita kerjakan, dilihat oleh manusia. Umroh, ya enggak mungkin kita enggak lihat oleh manusia. Sholat berjamaah, ya enggak mungkin. Ya, kalau ada amalan-amalan yang menuntut kita untuk dilihat oleh manusia, maka yang bermain itu adalah kejujuran dan keikhlasan kita. Jaga ini hatinya kita. Lain halnya untuk jenis amalan yang masih bisa kita sembunyikan. Jenis amalan yang masih dapat kita lakukan tanpa harus dilihat oleh orang. Sedekah di antaranya, ya, membaca Al-Quran. Makanya ada di antara para ulama yang diriwayatkan dari mereka itu, ketika dia membaca Al-Quran, orang lewat langsung diturunkan mushafnya. Saking gak maunya dia dilihat membaca Al-Quran, sampai segitunya itu. Karena rasa takutnya, perasaan riya itu muncul dalam hatinya. Ya. Tapi yang demikian kisah-kisah ini jamaah sekalian, jangan kemudian kita gak mau, aduh banyak orang, gak mau saya baca, nanti muncul riya. Baca saja, jaga hatinya kita. Itu para ulama yang luar biasa. Ada di antara mereka yang ketika membaca Al-Quran, nangis mereka. Ketika orang lewat langsung dia sembunyikan Al-Qurannya. Kemudian dia seakan-akan matanya itu sakit. Padahal sedang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ya. Maka mengajak semuanya. Selama di sana ada amalan yang masih memungkinkan untuk kita sembunyikan, lakukan. Kenapa? Kata para ulama, karena amalan yang disembunyikan itu lebih dekat kepada keikhlasan. Karena orang yang beramal tanpa harus dilihat oleh manusia, maka itu adalah amalan yang sangat-sangat besar harapannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya jangan kemudian ketika bersedekah ngambek, marah, kalau enggak disebut namanya. Ya, marah, telepon pengurus masjid. Kenapa enggak diumumkan tadi di sholat Jumat? Padahal saya sudah nyumbang 1 juta. Kalau saya enggak disebut lagi namanya, udahlah saya enggak mau jadi donatur lagi. Ya. Jadi barakallahu fiik, demikian dipahami. Ya. Jadi kadang sedekahnya kita itu harus dinampakkan. Ada kondisi sedekah itu yang lebih bagus dinampakkan. Agar orang lain bisa tiru kita. Seraya kita tetap menjaga keikhlasannya kita. Itu momentum yang terbaik. Kalau enggak ada satu orang pun yang tergerak hatinya bersedekah, kemudian kita tampil memberikan contoh, itu luar biasa. Seraya tetap menjaga keikhlasannya kita. Tapi kalau di sana enggak ada faidahnya untuk kita memberikan contoh karena orang-orang sudah pada mengetahuinya, maka menyembunyikan sedekahnya kita, amalannya kita, itu lebih bagus. Ya, tolong ya sebut hamba Allah aja, enggak usah sebut nama saya. Oh malaikat, sebelum kita kasih duit kepada donatur, kepada masjid, kepada pengurus masjid, oh malaikat udah catat. Ya, sebelum dicatat sama mereka, malaikat sudah catat duluan. Apa yang mau kita khawatirkan? Yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sanjungan manusia. Yang kita harapkan adalah balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, may yastati ayyakuna lahu khabi'atun fil amal falyaf'al. Jaga ini. Amalan-amalan yang kita rahasiakan, jaga betul-betul itu. Karena itu amalan yang lebih mendekatkan kepada keikhlasan.
yang jauh dari perasaan riya. Makanya di antara golongan yang bakalan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di antaranya siapa? Wa rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Seseorang yang dalam kesunyian, kesendirian dia mengingat Allah, kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada lagi naungan di hari itu. Rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Seseorang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Di kamar dia, sedang naik motor, naik mobil, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah karena banyaknya dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Dia nangis karena rindu Allah Subhanahu wa taala. Dia nangis karena ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang rindu pingin jumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun cinta dan ingin jumpa dengan hamba itu. Dan barang siapa yang benci, tidak senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan benci perjumpaan dengan hamba tersebut. La ilaha illallah. Sepi. Kalau nangis banyak orang biasa, tapi nangis dalam keadaan sendiri, siapa yang lihat kita? Yang bermain hanyalah keimanan, yang bermain hanyalah keikhlasan seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi naik motor, dia tutup helmnya, dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi nyetir di mobilnya, dia berzikir mengingat Allah. Dia ingat dosanya, takutnya dia untuk bertemu dengan Allah dengan membawa dosa-dosa yang dengan sebab itu semuanya kemudian air matanya bercucuran karena takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Mengajak semuanya jamaah sekalian yang kami muliakan, kalau kita sanggup untuk menyembunyikan amalan perbuatannya kita, sekecil apapun itu lakukan. Lakukan. Sedekahnya kita, sholatnya kita, doanya kita, bacaan Al-Qur'annya kita, dan lain-lain sebagainya dari amalan-amalan yang hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek kita kalau dalam ibadahnya kita itu hanya ingin dilihat oleh orang lain. Capek plus tidak mendapatkan pahala, tambah lagi neraka siap menanti kita. Bayangkan, sudah capek-capek beribadah, sudah kram kakinya, kok sampai hatinya kita kotori amalan tersebut dengan perasaan riya, ya, malu. Allahu Akbar. Malu sama temannya kalau enggak bangun, ya. Malu sama temannya kalau enggak bersedekah. Padahal semua itu harus dilandasi karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena malu dan enggak enakan sama orang lain. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, bahwa qiyamul lail itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makfaratun lisayyi'at, dan qiyamul lail juga itu akan menjadi penebus, pelebur, penghapus dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun lil itsmi, dan akan mencegah dan akan menjadi tameng qiyamul lail itu dari seorang hamba terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lainnya ada tambahan wa matradatun lidah anil jasad, dan juga qiyamul lail itu akan menolak beragam penyakit untuk badannya kita. Pingin sehat, biasakan qiyamul lail. Itu resep yang tidak ada sama dokter. Ya, pingin fit badannya kita,
Biasakan bangun untuk apa? Qiyamul lail. Beda tuh. Orang yang qiyamul lail insya Allah bakalan fresh terus dia. Bakalan sehat insya Allah ta'ala. Wa matradatun anida fil jasad. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menolak beragam penyakit dalam tubuhnya kita. Subhanallah. Ya. Kemudian kata beliau, fayam bagili kulli abdin nasihin li nafsihi ayyahrisa ala ayyakuna lahu hadzun min salatil lail. Maka sepantasnya bagi setiap hamba yang ingin kebaikan pada dirinya bersemangat untuk mengambil bagian dari salat malam. Walau birakaatin qalilatin, walau hanya dengan beberapa rakaat, lianal hadzal fadl al-kabir, agar dia bisa menggapai dan meraih keutamaan yang besar ini. Kalau enggak sanggup 8 rakaat plus 3 rakaat, ya jangan ditinggalkan semuanya. Kalau cuma mampu 4 rakaat plus 1 rakaat, lakukan. Kalau cuma mampu 2 rakaat plus witir 3 rakaat, lakukan. Jangan sampai terlewatkan waktunya kita begitu saja, jamaah sekalian, tanpa mengambil bagian dari ibadah yang mulia ini. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihin qablakum. Hendaknya kalian senantiasa menjaga qiyamul lail itu, salat malam tersebut, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, man taraka witran amdan fahuwa rajulun su la yambaghi an tuqbal syahadatuhu. Kalau kita nggak sanggup sholat lail, sholat tahajud, ya paling tidak jaga sholat witirnya kita. Tolong diingat-ingat semuanya. Kalau kita nggak sanggup sholat lail, sholat malam, 8 rakaat, 4 rakaat, kalau nggak sanggup, mungkin karena kecapean, mungkin karena lambat bangunnya, kebablasan. Astagfirullah, sudah jam 4:20, sudah jam 4:30, tinggal berapa menit lagi dikumandangkan azan subuh, maka jangan lewatkan dengan sholat witir. Paham jamaah sekalian? Kalau sudah di injury time, gak sempat lagi untuk kita qiyamul lail, ya paling tidak jangan tinggalkan sholat witir. Kata Imam Ahmad, man taraka witran amdan, barang siapa yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja. Artinya ada peluang dia untuk bisa melaksanakannya, tapi dia dengan sengaja meninggalkannya, tidak mau melaksanakannya, fahuwa rajulun su, maka dia itu adalah pribadi yang jelek. Gak berdosa, tapi gak sepantasnya. Karena hukumnya ini sunnah, tapi tidak sepantasnya untuk apa? Ditinggalkan. Fahuwa rajulun su la yambaghi an tuqbal syahadatuhu, tidak sepantasnya untuk menerima persaksiannya. Ya, enggak usah jadikan saksi orang-orang yang demikian itu. Subhanallah. Sampai segitunya para ulama memberikan tahdzir, peringatan terhadap ibadah yang mulia ini. Mengajak semuanya, jamaah sekalian, mengajak semuanya, tolong ingat-ingat nasihat dan pesan ini. Kalau enggak sanggup dan tidak berkesempatan untuk melakukan qiyamul lail, ya paling tidak jangan tinggalkan sholat witir. 1 rakaat, 3 rakaat, ataukah 5 rakaat. Lihat kondisi waktunya kita. Ya, barakallahu fiik. Fahadha huwa sya'nu ibadir rahman ma'a salatil lail ta'abbudan wa munajatan wa khudu'an wa khusyu'an lillahi azza wa jalla fi sujudihim wa ruku'ihim wa qiyamihim. Maka demikianlah keadaan dan kondisi hamba-hamba pilihan Allah, calon penghuni surga, dengan salat malamnya. Mereka beribadah, mereka bermunajat, mereka tunduk khusyuk, takut kepada Allah dalam sujudnya, dalam ruku'nya, dalam berdirinya. Fa idza kanat hadhihi haluhum fi salatil lail, kalau dengan salat malam saja demikian keadaannya, kalau dengan salat malam yang hukumnya sunnah muakkadah saja mereka betul-betul menjaganya, allati lam yaftaridha Allahu azza wa jalla alaihim, fa kaifa sya'nuhum
ma'as salawatil khams al-maktubat allati hiya a'zam arkanid din ba'da syahadatain. Lah gimana lagi katanya dengan keadaan dan kondisi mereka dengan sholat 5 waktu yang memang hukumnya wajib, yang merupakan rukun Islam yang paling mulia setelah 2 kalimat syahadat. Wong sholat sunnahnya aja dijaga. Ya, wong sholat sunnahnya saja dijaga, apalagi sholat wajibnya. Ya, la syakka annahum 'alaiha ashaddu hirsan wa muhafazatan. Maka tidak diragukan lagi, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang lebih-lebih semangat lagi dan lebih-lebih menjaga lagi dari sholat 5 waktunya. Terlebih khusus jamaah sekalian mengingatkan semuanya, kita yang berada di bulan Ramadan ini alhamdulillah sedapat mungkin sholat 5 waktunya kita kerjakan pada waktunya. Sedapat mungkin untuk para pria kaum muslimin melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Alhamdulillah, itu yang paling bagusnya. Ya, dan itu senantiasa kita jaga walaupun Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ini yang kedua. Mau dilanjut dikit? Kan udah ngantuk. Mau sholat kita. Ya, mau tambah sedikit. Sholat Isya dulu ya. Apa yang pertama tadi? Sifat tawadhu. Kemudian yang kedua, jaga sholat. Ya, sholat wajib maupun sholat sunnah, terlebih khusus qiyamul lail. Sambung dikit ya. Sambung dikit. Sedikit atau banyak? As-sifatu tsalitsatu. Sifat yang ketiga. Khaufuhum wa isfaquhum min adzabin nar. Di antara sifat dan karakteristik hamba-hamba pilihan Allah calon penghuni surga itu khaufuhum wa isfaquhum min adzabin nar. Rasa takut dan rasa khawatirnya mereka terhadap siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Calon penghuni surga itu bukanlah orang-orang yang ketika melakukan amalan kebaikan kemudian sudah merasa aman. Kemudian tidak ada lagi rasa takutnya ke dalam neraka Allah. Mereka bukanlah orang-orang yang ketika melakukan amalan kebaikan kemudian sudah bisa memastikan bahwa amalannya tersebut diterima di sisi Allah. Bukan demikian. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Yaitu orang-orang dari kalangan hamba-hamba pilihan Allah yang senantiasa berdoa mengucapkan Rabbana, ya, wahai Allah Subhanahu wa taala, isrif 'anna 'adzab jahannam. Palingkan kami, jauhkan kami dari azab siksaan neraka-Mu. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya siksaan dari neraka itu adalah siksaan yang gharama. Apa artinya gharama? Mustamirron, terus menerus. Enggak ada istirahatnya itu. Kalau kita disiksa di neraka jamaah sekalian, enggak ada waktu istirahat. Enggak seperti di dunia, sejahat dan sekeras apapun yang namanya penjara, ada waktunya untuk kita makan. Ada waktunya untuk istirahat sejenak. Tapi jangan bayangkan itu ketika kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna 'adzabaha kana gharama, ay mustaqirran daiman. Terus menerus, tidak bakalan berhenti. Subhanallah, la ilaha illallah. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal, sejelek-jelek tempat kita menetap. Bagaimanapun menderitanya kita, hidup di rumah kontrakan itu masih lebih enak dibandingkan ketika kita hidup dan menetap di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Fa ibadur rahman ma ihsanihim bil amal wa ta'abbud lillahi azza wa jalla qad khafu wa wajilu min azabillah wa sakhatihi. Maka hamba-hamba pilihan Allah calon penghuni surga itu
bersamaan dengan perbuatan mereka untuk melakukan amalan ibadah mereka kepada Allah, juga mereka adalah hamba-hamba yang khafu wa wajilu, takut, khawatir terhadap siksaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan main-main jamaah sekalian. Gak seorang pun dari kita itu bisa bebas dari perasaan riya. Setan itu tidak diam untuk membiarkan kita ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mengintai kita untuk merusak niatnya kita. Melihat celah untuk merusak keikhlasannya kita. Orang yang sholat satu masjid di Jannatul Firdaus ini, belum tentu pahala semua yang didapatkan itu sama. Walaupun di belakang seorang imam sama gerakannya, Allahu Akbar, sujudnya sama, rukuknya sama, tapi berbicara tentang pahala di sisi Allah beda-beda. Beda-beda. Ya, ada yang mendapatkan 1/10 bagian dari sholatnya. Ada yang mendapatkan 1/9 pahala, 1/8, 1/7, 1/6, demikian seterusnya. Dan itu tergantung dari tingkat kekhusyuannya dan dari tingkat keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada orang yang sholat qiyamul lail, enggak ada di sini insyaallah. Pingin ikut qiyamul lail biar dikatakan Masya Allah kuat sekali dia. Kalau sudah dengar itu langsung besar kepalanya. Senang dia. Ya. Ada yang pingin qiyamul lail karena ikut-ikutan saja. Bukan. Mengajak semuanya mari ikhlaskan niatnya kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan rumahnya kita tinggalkan istrinya kita tinggalkan enaknya kehidupan di luar itu. Biarkan kita bermunajat, konsentrasi, mengikhlaskan ibadahnya kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza halul mu'min al-kummal. Maka inilah keadaan dan kondisi mukmin yang sempurna. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang telah mempersembahkan, orang-orang yang telah berbuat apa yang mereka telah buat. Walladzina yu'tuna ma atau, yaitu orang-orang yang sudah melakukan apa yang mereka telah lakukan. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati-hati mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita sebutkan ya bagaimana kisah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuqaddimuna ma yuqaddimunahu min ibadatin wa ta'atin wa qulubuhum khaifatun an tarudda alaihim a'maluhum fayusibuhum ba'da dzalik adzabun minallah. Yaitu mereka telah mempersembahkan apa yang telah mereka persembahkan. Mereka telah memajukan dan menyodorkan apa yang telah mereka lakukan dari ibadah-ibadah dan ketaatan dalam keadaan hati-hati mereka takut jangan sampai amalan perbuatan yang mereka lakukan tersebut ditolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ya. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kelak pada hari kiamat kami datangkan, kami perlihatkan amalan-amalan yang mereka lakukan selama di kehidupan dunianya dan kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. La ilaha illallah. Tidak memiliki nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah capek beribadah, akan tetapi tidak memiliki nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Tidak ikhlas di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main jamaah sekalian. Niat itu luar biasa.
pengaruhnya luar biasa. Ya, jangan main-main, tolong jaga semua niatannya kita. Ketika syaitan berupaya untuk merusak niatnya kita, segeralah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepis dan buang niatan tersebut. Jauhkan, jangan sampai terus niatan tersebut menyertai ibadah yang kita lakukan. Wa qulubuhum khaifatun an tarudda alaihim a'maluhum fayusibuhum ba'da dzalik adzabun minallah. Takut mereka. Hati-hati mereka takut. Jangan sampai amalan yang telah mereka lakukan tersebut ditolak, tidak diterima di sisi Allah, yang kemudian menjadi sebab mereka pun mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi sifatun 'azimatun min sifati ibadir rahman. Maka ini merupakan sifat yang mulia dari sifat-sifat hamba-hamba pilihan Allah. Annahum yuhsinuna fi a'malihim. Mereka itu adalah hamba-hamba yang berusaha untuk melakukan amalan kebaikan. Wa fil waqti nafsihi yushfiquna alla tuqbal minhum. Tapi bersamaan dengan itu mereka tampil menjadi hamba-hamba yang khawatir, takut jangan sampai amalannya tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berburuk sangka kepada Allah. Kalau sudah melakukan amalan harus munculkan rasa takutnya kita. Jangan sampai amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah. Bukan bermaksud berburuk sangka kepada Allah. Tapi itu merupakan salah satu bentuk dari sifat yang mulia yang harus kita tanamkan selalu dalam dirinya kita. Jangan sebaliknya, ketika melakukan amalan kemudian sudah percaya, sudah yakin 100% bahwa amalannya tersebut diterima di sisi Allah. Enggak. Kalau berharap boleh. Kalau berdoa alhamdulillah diperbolehkan. Ya Allah, semoga amalan yang saya lakukan tersebut diterima di sisimu. Itu boleh. Lebih bagus lagi khawatir kita, ya Allah, jangan-jangan amalan yang saya lakukan tadi terkontaminasi dengan perasaan ria. Ya Allah, jangan-jangan amalan tersebut tidak diterima di sisimu. Kalau sifat ini terus kita tanamkan, maka kita akan termotivasi terus untuk menjaga dan memperbaiki kuantitas ataukah kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Itu manfaatnya tuh. Kalau kita sering tanamkan sifat yang satu ini, jangan-jangan amalan saya tidak diterima di sisi Allah, itu akan membawa dan mendorong kita untuk selalu berusaha menyuguhkan amalan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terus khawatir jangan sampai amalan kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang selalu merasa aman. Ketika melakukan amalan, udahlah selesai. Alhamdulillah, sudah diterima itu. Demikian. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Nah, ini kisahnya ini. Dari Aisyah, kata beliau, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan dalam keadaan hati mereka takut. Ahumul ladzina yashrabunal khamr wa yasraqun. Wahai Rasul, apakah ayat tersebut diturunkan dan berkenaan dengan orang-orang yang minum minuman keras dan untuk para pencuri? Mereka sudah mencuri, mereka sudah minum minuman keras, kemudian mereka takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ayat itu diturunkan untuk mereka? Paham enggak jamaah sekalian? Ya. Sudah berbuat dosa kemudian takut. Itu kan wajar tuh. Orang berbuat dosa kemudian dia takut kepada Allah, itu wajar tuh. Itu baik, tanda kebaikan. Tapi coba lihat. Ketika Aisyah bertanya apakah ayat itu walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan dalam keadaan mereka takut kepada Allah.
Kata beliau, la ya binta Siddiq. Bukan. Wahai binta Siddiq, anak perempuan dari Abu Bakar As-Siddiq. Bukan begitu, wahai Aisyah. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Coba dengarkan baik-baik jamaah sekalian. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat itu, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ayat itu, orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan yang kemudian mereka khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu diturunkan dan diperuntukkan untuk orang-orang yang rajin puasa. Untuk mereka-mereka yang rajin sholat. Untuk mereka-mereka yang rajin bersedekah. Subhanallah. Puasa wajibnya dijaga. Puasa sunnahnya Masya Allah diperbanyak. Orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya plus dengan sholat-sholat sunnahnya. Orang-orang yang mengerjakan sedekah wajibnya yaitu zakatul malnya, zakat fitrihnya plus dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Mereka itu adalah hamba-hamba yang rajin beribadah kepada Allah. Wahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Akan tetapi bersamaan dengan itu mereka adalah hamba-hamba yang takut jangan sampai amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sudahkah kita menghadirkan perasaan ini ketika kita melakukan amalan kebaikan, ataukah sebaliknya jamaah sekalian? Ketika kita sudah melakukan amalan kebaikan, kemudian udah terasa diterima di sisi Allah, sudah dapat jaminan surga, la ilaha illallah. Sedikit amalannya kita. Sedikit. Jangan pernah demi Allah, jangan pernah bangga dengan sedikit dari amalan kebaikan yang telah kita lakukan. Apalagi mau dipamerkan. Baru 1 kali umroh. Sudah tersebar seantero dunia. Ya, umroh langsung live. La ilaha illallah. Baru 1 kali itu iktikaf. Oh sudah ramai. Alhamdulillah. Sudah melewati malam 27 di Masjid JF. Baru 1 kali. Sudah sombongnya minta ampun. La ilaha illallah. Ya, tolong jangan rusak. Jangan rusak. Ya. Harus khawatir kita jamaah sekalian. Ya, kemarin kita sebutkan itu apa? Para ulama menyebutkan apa? Jika sekiranya ada satu amalan yang saya tahu sudah pasti dan bisa dipastikan diterima di sisi Allah, maka itu lebih aku cintai, lebih aku sukai dibandingkan dunia dengan segala isinya. Satu aja. Satu aja katanya amalan yang dia terima di sisi Allah. Kalau dia tahu itu sudah bisa diterima di sisi Allah, dipastikan amalan tersebut diterima di sisi Allah. Kata ulama ini itu lebih bagus dan lebih saya cintai dibandingkan dunia dengan segala isinya. La ilaha illallah. Ya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan, wal munafiq jama'a isa'atan wa amnan. Thumma tala Al-Hasan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang mukmin yang hakiki, seorang mukminah masuk juga dalam hukum ini menggabungkan ihsanan wa syafaqatan. Mereka menggabungkan antara perbuatan baik dan rasa takut kepada Allah. Rajin semangat beribadah, tapi bersamaan dengan itu takut jangan sampai amalannya tidak diterima di sisi Allah. Rajin beribadah, bersamaan dengan itu mereka tampil menjadi hamba-hamba yang takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiq, adapun orang-orang munafik menggabungkan isaatan, perbuatan maksiat, perbuatan yang diharamkan oleh Allah, wa amnan, dan merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Rajin berbuat maksiat, kemudian merasa aman dari siksaan Allah. Itulah sifatnya orang munafik. Tsumma tala Al-Hasan, kemudian beliau mengucapkan dan membacakan firman Allah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun.
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang betul-betul takut kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiq wal iyadzu billah yusiul amal wa huwa ma'adzalik aminun min azabillah ghairu musyfik. Maka orang-orang munafik naudzubillah tenang dan gemar melakukan kemaksiatan, dan bersamaan dengan itu mereka merasa aman dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, enggak khawatir mereka. Jamaah sekalian, terkadang Allah ketika kita berbuat maksiat tidak langsung diberikan hukumannya kepada kita. Jangan mentang-mentang kita berbuat maksiat kok enggak turun ya siksaan Allah. Kok bisnis saya lancar aja? Kok saya rajin berbuat maksiat, sholat 5 waktu terkadang sudah kendor, sholat berjamaah sudah malas-malasan, sedekahnya ditinggalkan, rajin berbuat maksiat, mata enggak dikontrol lagi, ucapannya kotor terhadap kedua orang tuanya, kepada istrinya, kepada teman-temannya, lalai. Tapi Masya Allah rezekinya lancar, ya. Jabatannya di kantor, Masya Allah melejit terus. Hati-hati. Hati-hati. Itu parah tuh. Bisa jadi atau apa? Istidrajun minallah. Tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat kita. Untuk melihat gimana reaksinya kita. Orang yang beriman itu harusnya langsung berpikir dia. Wih, ini bahaya nih. Jangan sampai ini adalah istidraj. Saya kok makin malas sholat berjamaah. Bangun subuhnya jam 7, jam 8. Tapi kok Allah semakin baik sama saya. Jangan sampai ini teguran dari Allah. Akhirnya dia dengan nikmat tersebut berubah. Yang jadi masalah, kalau rajin berbuat maksiat, malas ibadah, rezekinya lancar, tapi gitu-gitu aja terus dia. Gak mau introspeksi diri, itu yang bahaya. Ya, makanya kata para ulama, tolong diingat-ingat ini. Musibah yang menjadikan kamu lebih dekat dan kembali kepada Allah, itu lebih bagus dibandingkan kenikmatan yang kemudian melalaikan dan menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah, bencana, ujian yang dengannya kita kemudian bisa bangkit untuk membenahi dirinya kita, untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Musibah yang kemudian menyadarkan dirinya kita, itu demi Allah lebih bagus dibandingkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang kemudian menjadikan kita tampil menjadi hamba yang lalai, yang kemudian menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, bi khilafil mu'min fa innal khauf min azabillah yakunu zajiran lahu an iktirafil ma'asi kama anna ar-raja' li rahmatillah sa'iqun lahu lisdiyat minal fadail wal qurubat ila Allah azza wa jalla. Berbeda dengan orang-orang mukmin, karena sesungguhnya rasa takutnya mereka terhadap siksaan Allah akan menjadi benteng, akan menjadi tameng yang akan menghalangi mereka untuk terjatuh dan terjerumus dalam kemaksiatan. Sebagaimana perasaan rojanya, harapnya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan dia untuk semakin memperbanyak amalan-amalan, keutamaan-keutamaan dan perkara-perkara yang bakalan semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sedikit lagi. Wa qali ibadir rahman fi du'aihim as-sabiq. Dan ucapan hamba-hamba Allah calon penghuni surga dalam doanya di ayat yang tadi, alladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Katanya doa yang mereka panjatkan tersebut yatadhammanu aidan ad-du'a bi sarfil asbab al-mufdiya ila adzabin nar bit taufiq lil bu'di anhu. Dalam doa tersebut Rabbana srif 'anna adzaba jahannam, di dalamnya terkandung doa agar kita dipalingkan, dijauhkan dari sebab-sebab
yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam siksaan neraka Allah dengan cara mendapatkan taufik agar dijauhkan dari kemaksiatan tersebut. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama Aisyata ummul mukminin radhiyallahu taala an tad'u fataqul. Sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Hafal doanya ini. Tadi doanya sudah hafal kan? Ini hafal lagi ini. Allahumma. Ayo semuanya. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Min qaulin aw amalin. Sudah hafal? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa a'udzu bika minan nar. Wa a'udzu bika minan nar. Wa ma qarraba ilaiha wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Sudah hafal kan? Insyaallah. Baca ini dalam doa-doanya kita. Allahumma inni as'alukal jannah, wahai Allah aku minta mohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Aku juga memohon kepadamu agar engkau mendekatkan aku dengan surgamu. Wa ma qarraba ilaiha, untuk engkau dekatkan aku dengan surgamu berupa apa? Min qaulin aw amalin, dengan engkau berikan hidayah taufik kepadaku dari setiap ucapan dan perbuatanku. Biar kita ketika ngomong diberikan hidayah taufik oleh Allah, enggak ngomong sembarangan, enggak ngomong menyakitkan orang. Biar omongannya kita itu terarah, memberikan kemanfaatan untuk dirinya kita dan kepada orang lain. Itu namanya hidayah fil qaul. Hidayah Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba untuk mengarahkan lisannya ini, mengucapkan ucapan yang baik. Wa amalin. Demikian pula kita diberikan taufik hidayah di dalam beramal yang dengan ucapan dan amalan tersebut semakin mendekatkan dirinya kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu bika minan nar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, dan juga aku berlindung kepadamu dari perkara-perkara yang semakin mendekatkan diriku kepada nerakamu dalam bentuk ucapan-ucapan dan perbuatan. Dihafal ya, dipanjatkan itu. Ya, itu doa-doa ya yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah, yang juga pada hakikatnya untuk kita semuanya. Wa qauluhum inna azabaha kana gharama ay daiman mulaziman syadida. Gharama artinya daiman, senantiasa, mulaziman terus menerus, syadida pedih dan sangat-sangat dahsyat. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama ay bi'sal mustaqir wa bi'sal khulud. Sejelek-jelek tempat kembali, sejelek-jelek tempat menetap, naudzubillah. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjauhkan kita dan menyelamatkan kita dari nerakanya, dan semoga Allah Rabbul Alamin memasukkan kita ke dalam surganya. Dan insyaallah ta'ala untuk kelanjutannya dari sifat-sifat berikutnya akan kita paparkan di kesempatan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullah khair.